Oke, halo, ketemu lagi di Rakamen Channel. Nah, terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pergerakan harga emas dari tahun ke tahun. Oke, kita akan mulai pergerakan harga emas dari 1992 sampai dengan 2009. Berikut adalah gambaran daripada pergerakan harga emas dari 92 ke 2009. Ini dia. Oke, jadi ini adalah pergerakan harga emas dari tahun 1992 sampai dengan 2009. Di tahun 1992 harga emas hanya 23.000 saja per gram. Kemudian di tahun 97 27.100. Kemudian di tahun 98 karena ada krisis moneter jadinya emas meningkat tajam menjadi 75.000. Tetapi setelah krisis moneter pun, maka kita bisa lihat pergerakan emas terus merangkak naik sampai dengan 2009 harga emas mencapai 320.000. Wow, ini kenaikan yang signifikan sekali. Oke, nah itu dia pergerakan harga emas dari 92 sampai dengan 2009. Jadi ketika Anda memiliki emas 1 gram di 92 kemudian dijual kembali di 2009, maka kenaikannya akan menjadi signifikan sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke 10 tahun terakhir. Bagaimana pergerakan emas di 10 tahun terakhir? Nah, ini dia pergerakannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pergerakan harga emas di 10 tahun terakhir. Januari 2010 harga emas mencapai 398.600. Kemudian di 2020 harga emas mencapai 913.000. Jadi kalau misalkan kita kalkulasi 913.000 dikurangi dengan 398.600 menjadi 514.400 per gram. Coba bayangkan kalau kita misalkan punya 10 gram, itu bisa mencapai 5 juta. Dan jika kita memiliki 100 gram, maka kita memperoleh value kelebihan 50 juta di 10 tahun terakhir. Kalau misalkan kita punya 100 gram, kita punya 200 gram, kita memiliki kelebihan 100 juta dalam 10 tahun terakhir. Wow, itu adalah value yang sangat besar sekali. Oke. Kita sudah lihat grafik untuk pergerakan emas 10 tahun terakhir. Kemudian kita akan analogikan emas tersebut dengan seandainya kita memiliki uang, apakah value-nya akan tetap sama 10 tahun berikutnya atau misalkan berbeda. Dan ini adalah berikut perhitungan analoginya. Oke, jadi ini adalah perbandingan harga di tahun 2010 dan 2020, di mana harga motor Scoopy di 2010 adalah 13.500.000, kemudian di 2020 harganya menjadi 20.349.000, sehingga ada selisih sekitar 6,8 juta rupiah di situ. Kemudian bagaimana dengan harga emas? Harga emas di 2010 398.400, kemudian 2020 913.000 rupiah dengan selisih per gramnya adalah 514.000 rupiah. Sehingga di 2010 kita harus menembus harga motor Scoopy dengan 34 gram emas. Tetapi di 2020 kita hanya perlu menembus motor Scoopy dengan harga 22 gram emas. Sehingga kita masih memperoleh kelebihan 12 gram emas seharga hampir 11 juta rupiah. Oke, dari situ kita bisa simpulkan bahwa kita dengan harga motor Scoopy 2010 dengan harga motor Scoopy 2020 itu ada perbedaan yang signifikan. Oke, sehingga kalau misalnya kita memiliki uang 13.500.000 di 2010, dapat dipastikan kalau 2020 Anda tidak akan mampu untuk membeli motor Scoopy dengan uang yang ada di tangan Anda 13.500.000.
Tetapi kalau misalkan uang yang Anda punya 13.500.000 itu ditabung dalam bentuk emas, maka ketika motor Scoopy dengan harga 20 juta lebih di tahun 2020 itu pun akan bisa terkompensasi oleh tabungan emas yang kita punya. Bahkan tabungan emas yang kita punya akan lebih. Jadi emas kita akan sisa sebanyak 12 gram. Dan itu kalau misalkan dikalkulasikan lagi dengan harga emas tahun 2020 itu akan menjadi value yang lumayan besar. Oke, nah sekarang kita akan lihat pergerakan harga emas untuk 5 tahun terakhir. Berikut adalah grafiknya pergerakan harga emas di 5 tahun terakhir. Ini dia. Oke, ini adalah pergerakan harga emas di 5 tahun terakhir. Mulai dari Mei 2015 harga emas hanya 558.000. Kemudian di tahun 2020 Mei itu harga emas mencapai dengan 913.000 rupiah. Maka kalau misalnya kita lihat ada selisih sekitar 355.000 rupiah. Kalau misalkan kita memiliki 10 gram maka kita punya 3,5 juta rupiah. Kalau misalkan kita punya 100 gram kita punya selisih 35 juta rupiah. 200 gram kita punya selisih 70 juta rupiah dalam waktu 5 tahun saja. Oke, pergerakan harga emas di 5 tahun terakhir tadi sudah kita bahas. Sekarang kita analogikan lagi ketika misalkan kita ingin membeli motor Scoopy. Berikut adalah analogi kalau misalkan perubahan dalam 5 tahun terakhir. Ini dia. Oke, sebenarnya simulasi ini sama saja dengan simulasi yang sebelumnya. Di sini ketika misalkan kita menabung uang 16.250.000 di 2015, kemudian 2020 kita tidak lagi bisa mampu untuk membeli Scoopy karena Scoopy harganya ada selisih di angka 4.100.000 rupiah. Kemudian kalau misalkan kita belikan emas di 2015, kemudian 2020 kita ingin membeli motor Scoopy, kita cukup menebus motor Scoopy itu dengan 22 gram emas saja yang kita beli 29 gram di 2015, sehingga kita masih punya selisih 7 gram. Kalau misalkan kita rupiahkan dengan harga emas saat ini adalah di angka 6,3 juta rupiah. Oke, mungkin itu penjelasannya. Oke, berarti dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, kita bisa simpulkan bahwa emas merupakan portfolio yang paling baik untuk melindungi value dari harta yang kita punya. Dan itu tidak tergerus oleh inflasi. Sehingga nilai yang kita punya tahun ini akan sama dengan nilai yang kita punya 10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang, seperti itu. Jadi semoga pergerakan harga emas ini bisa memberikan informasi kepada Anda dan kapan kita harus memiliki emas atau membeli emas, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sekali lagi jangan lupa subscribe video ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten terutama mengenai emas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.